Shalom, damai di hati. Kita bersyukur kepada Tuhan yang terus memberi berkat dalam kehidupan ini. Tuhan yang memperjumpakan kita lagi di Renungan Harian Keluarga, edisi Rabu 14 Mei 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami memanjatkan puji dan syukur kepadamu sambil membilang banyak terima kasih untuk setiap berkat-Mu yang boleh kami alami dalam perjalanan kehidupan ini. Kami sungguh merasakan bahwa Engkau Allah yang terus menuntun kehidupan kami, tapi juga mencurahkan berkat-berkat-Mu untuk dapat kami nikmati dalam kehidupan ini. Kami bersyukur ketika kami boleh ada lagi dalam kesempatan hendak mendengarkan firman-Mu melalui Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Karena itu kami bermohon dimanapun kami berada menyaksikan tayangan ini, kami akan ditolong oleh Roh Kudus untuk dapat memahami firman-Mu, supaya firman-Mu ini akan terus membekali kehidupan kami dan membawa kami untuk senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Maka terpujilah Engkau Bapa, ini kami yang berdoa. Demi Kristus Yesus, firman kehidupan. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab hari ini terdapat dalam Roma pasal 10 ayatnya yang ke-11. Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-11. Begini ditulis, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Itulah bacaan Alkitab dan tema renungan kita adalah percaya pada Yesus Kristus tidak akan dipermalukan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, pernahkah kita bertanya mengapa banyak orang enggan berkomitmen penuh kepada Tuhan? Mungkin salah satu jawabannya adalah ketakutan akan dipermalukan. Kita khawatir jika kita menaruh seluruh harapan kita pada Yesus, lalu doa-doa kita tidak terjawab sebagaimana yang kita inginkan, atau jika kita mengikuti perintahnya namun menghadapi kegagalan, maka kita akan merasa malu dan kecewa. Nah, dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus mengutip sebuah janji dari kitab Yesaya. Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Perkataan ini menggemakan kebenaran yang menjadi landasan iman kita. Kata percaya di sini bukan sekedar pengakuan, tetapi sebuah penyerahan hidup sepenuhnya. Sebuah kepercayaan yang membentuk identitas dan mengarahkan tindakan kita. Mereka yang menaruh keyakinan pada Kristus tidak akan kecewa atau menyesal, tidak akan ditinggalkan dalam keadaan malu dan hina. Perhatikan bahwa ayat ini tidak menjanjikan bahwa orang percaya tidak akan mengalami kesulitan, penolakan, atau bahkan penganiayaan. Yang dijanjikan adalah bahwa di tengah-tengah semua itu dan terutama pada akhirnya mereka tidak akan dipermalukan. Pengharapan mereka tidak akan sia-sia. Keyakinan mereka tidak akan terbukti kosong. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Firman Tuhan memberikan kita jaminan bahwa memilih jalan Kristus bukanlah keputusan yang akan berujung pada penyesalan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, adakah saat ini kita sedang menghadapi situasi di mana iman kita diuji? Mungkin tekanan dari lingkungan kerja untuk melakukan kompromi, godaan untuk mengambil jalan pintas yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, atau keraguan apakah pengorbanan kita untuk mengikut Kristus hanya akan sia-sia. Firman ini hadir sebagai penghiburan dan dorongan. Percayalah kepadanya dan kita tidak akan dipermalukan. Tetaplah berpegang pada janjinya. Biarlah hidup kita menjadi kesaksian dari kebenaran ini, bahwa percaya pada Yesus Kristus tidak pernah berakhir dengan kekecewaan. Mungkin ada air mata untuk semalam, tetapi sukacita datang pada pagi hari. Yesus Kristus Juru Selamat kita tidak pernah mengecewakan mereka yang bersandar sepenuhnya kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ketika kami boleh disapa oleh kebenaran firman-Mu. Maka kami bermohon, biarlah firman-Mu ini akan terus tinggal dalam kehidupan kami,
menjadi terang dan suluh bagi langkah hidup yang kami tapaki. Sehingga dari firman-Mu, kami akan terus belajar bahwa ketika kami percaya kepada Engkau Tuhan sebagai juru selamat kami yang hidup, kami tidak akan pernah dipermalukan. Kepercayaan kami kepadamu tidak akan pernah sia-sia, karena janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami, bahwa segala sesuatu yang kami nyatakan sebagai wujud kepercayaan dan iman kami kepadamu, semua diperhatikan dan diperhitungkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapa, biarlah iman kami akan terus teguh di dalam Engkau. Kami tidak akan menjadi goyah menghadapi berbagai tantangan pergumulan dalam hidup ini, tapi kami akan semakin percaya sungguh kepada Engkau Tuhan, bahwa ketika kami ada dalam kepercayaan itu tidak akan sia-sia dan kami tidak akan pernah dipermalukan. Oleh karena itu kami berdoa bermohon kepadamu, biarlah Engkau Tuhan menganugerahkan berkat-berkat dalam kehidupan masing-masing kami, baik secara pribadi tapi juga rumah tangga keluarga kami masing-masing. Biarlah berkat Tuhan terus dicurahkan bagi kami, umur panjang, kesehatan, kekuatan, berkat rezeki melalui setiap usaha kerja dan mata pencarian hidup kami. Semua boleh kami nikmati dan kami rasakan daripada-Mu ya Tuhan Allah pemberi berkat dalam hidup ini. Karena itu setiap rencana-rencana hidup kami, perjuangan-perjuangan hidup yang akan kami tapaki, mari Tuhan tuntun dan beserta. Kami percaya kemana kaki kami melangkah, ke sana berkat-berkat Tuhan dikirimkan untuk kami raih dan kami nikmati dalam setiap perjuangan hidup kami. Maka ajarlah kami untuk terus mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan beri dalam hidup ini. Namun juga ketika kami harus berhadapan dengan berbagai pergumulan, ajar kami untuk terus bersandar kepada Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami dalam berbagai situasi dan keadaan hidup. Maka terpujilah Engkau Bapa, ini kehidupan kami yang kami bawa semuanya dalam kasih dan dalam kemurahan-Mu. Maka terpujilah Engkau, ini kami yang berdoa. Demi Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat, pemberi berkat dalam kehidupan kami. Amin. Demikian, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, tapi juga like, komen, dan bagikan video ini. Yang ingin memberi persembahan, silakan melalui kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, damai di hati.